Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngulik asik sekalian, berjumpa lagi dengan channel yang selalu membahas tentang info-info sepak bola terupdate. Siapa lagi kalau bukan channel ngulik asik. Putaran final Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan, ya. Piala AFF sendiri akan berlangsung pada tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Nah, Timnas Indonesia sendiri ambil bagian dalam turnamen yang berskala Asia Tenggara ini. Ini akan diikuti oleh 10 tim dari Asia Tenggara. Lah, ada yang menarik dari Piala AFF 2024 ini. Karena ada dua agenda yang berlangsung untuk Timnas Indonesia senior pada September, Oktober, November, Desember. Ini ada beberapa agenda yang berbarengan. Akhirnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir memutuskan bahwa Piala AFF 2024 ini yang akan ambil bagian adalah Timnas U23 atau Timnas yang kemarin bermain di SEA Games. Nah, tetapi ada yang berbeda di Timnas ini. Yang berbeda adalah dari pelatih. Kalau pelatih kemarin SEA Games ditangani oleh Indra Safri, yang kita mendapatkan emas untuk kedua kalinya setelah tahun 91, ya, 1991. Kemudian di Piala AFF ini, walaupun pemain-pemainnya adalah pemain-pemain mayoritas atau kelahiran usia di bawah 23 tahun, tapi pelatihnya adalah Sintayong. Jadi Sintayong akan menangani dua tim sekaligus, yaitu timnas senior dan timnas U23. Tetapi timnas U23 ini adalah seperti apa ya? Pembagian atau bisa dijadi adalah tim pelapis, ya, tim pelapis untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pemain-pemain yang bermain untuk kualifikasi Piala Dunia, dia tidak akan ambil bagian di Piala AFF ini. Nah, ini ada yang sangat menarik dengan pembagian tim ini. Pembagian timnya menurut saya adalah sesuatu yang cerdas, ya, sesuatu yang bagus untuk perkembangan timnas Indonesia, ya, sesuatu yang bagus untuk perkembangan timnas Indonesia. Kenapa? Karena kita akan bisa mengukur seberapa sih kemampuan tim pemain-pemain pelapis, pemain-pemain yang mayoritas bermain di Liga Indonesia untuk masuk ke timnas senior. Karena ini adalah masih anak-anak usia muda. Masih seperti di penjaga gawang ada Dava, kemudian ada Adi Satrio, pemain belakangnya ada Kadek Arel yang kemarin baru bermain di U19, kemudian ada Muhammad Ferrari mungkin yang salah satu pemain senior di tim ini, walaupun 23 tapi dia sudah masuk ke tim senior. Ada Bagas Kava, kemudian Arkan Fikri yang sudah bisa bermain di timnas senior, Ramadhan Sananta. Kemudian pemain-pemain yang lain atau mayoritas pemain di SEA Games kemarin akan berperan di Piala AFF ini. Ini adalah perkembangan yang sangat bagus. Dengan kita menurunkan timnas U23, beberapa negara memuji apa yang diambil oleh timnas Indonesia. Langkah apa yang diambil oleh timnas Indonesia? Beberapa negara memuji, seperti Vietnam. Vietnam memberikan pujian kepada timnas Indonesia karena timnas Indonesia adalah salah satu atau satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga. Jadi ketika tim ini menurunkan tim U23 ini adalah sangat bagus untuk karena Indonesia sendiri menganggap bahwa Piala AFF bukan prioritas. Sudah bukan prioritas dari Indonesia karena kita levelnya yang akan kita kejar itu adalah Asia, bahkan dunia.
Jadi untuk Piala AFF ini bisa jadi hanya sebagai pemanasan, sebagai ajang uji coba untuk menentukan tim-tim atau pemain-pemain mana yang layak untuk memperkuat timnas senior. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa media-media Vietnam memuji langkah Indonesia. Nah, selain pujian, ini juga menguntungkan untuk pesaing-pesaing kita. Pesaing utama pastinya Vietnam, karena kita satu grup dengan Vietnam. Vietnam akan lebih mudah melawan timnas U23 daripada ketika bertemu dengan timnas senior. Ketika kita bertemu dengan timnas senior, pemain abroad bisa main semua, ya sudah. Seperti kemarin ketika mereka bermain di Hanoi, hajar 3-0, ya kan? Ketika Tom Haye, Jai Iden, semuanya bisa pulang untuk bermain untuk Piala AFF. Nah, ini akan menyulitkan untuk mereka. Jadi ketika timnas Indonesia menurunkan skuad U23, mereka sangat gembira. Ini kita bisa menghajar. Tetapi ya, menurut saya pribadi, sosok Sintayong akan menggembleng pemain-pemain U23 ini. Apalagi mayoritas pemain sudah biasa bermain dengan Sintayong. Ya, hampir semua pemain yang dibawa walaupun usia 23, tapi sosok-sosok ini adalah sudah terbiasa bekerja sama dengan Sintayong. Kita tunggu saja perjudian, kemudian langkah yang diambil oleh Pak Erick Thohir untuk menurunkan skuad U23 dalam Piala AFF senior ini akan mendapatkan hasil yang seperti apa. Kalau patokan kita hasil, oke, kita lawan kita adalah senior. Ya, ketika SEA Games semua pemainnya U23, Indra Safri bisa. Tapi ini adalah yang dilawan ada tim senior. Kita menurunkan pemain-pemain muda. Jam terbang yang dibutuhkan oleh pemain-pemain muda ini. Kita doakan saja Sintayong bisa mengangkat progres. Kita lepas Piala AFF tidak masalah, tapi progres anak-anak untuk Piala Dunia atau kualifikasi nanti akan menambahkan jam terbang mereka. Good job, semoga anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal, bisa bermain, dan tentunya adalah perkembangan yang bagus untuk timnas Indonesia. Bravo sepak bola nasional.